Pernahkah kamu datang ke sebuah tempat dan merasa damai? Padahal kamu tidak tahu kenapa. Seolah-olah tempat itu memelukmu diam-diam. Seolah-olah ada yang menjagamu meski tak terlihat. Jika suatu hari kamu menginjakkan kaki di Pulau Pari, pulau kecil di utara Jakarta, dan hatimu tiba-tiba terasa tenang, maka mungkin kamu sedang disambut oleh Laras. Hah? Siapa dia? Laras bukan tokoh sejarah. Tidak ada namanya di buku atau museum. Tapi bagi mereka yang tumbuh di pulau ini, Laras adalah legenda yang hidup. Penjaga laut, jiwa pulau, dan kisahnya tak pernah selesai diceritakan. Dulu, sebelum Pulau Pari ramai seperti sekarang, saat penginapan belum berdiri dan sinyal masih timbul tenggelam, pulau ini dihuni oleh nelayan dan keluarga mereka. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat hari-hari terasa hidup. Di antara anak-anak kampung yang bermain layang-layang dan lompat batu karang, ada seorang gadis remaja yang lebih suka menyendiri di dermaga. Namanya Laras. Laras tidak banyak bicara. Ia jarang ikut main ke pantai saat siang. Tapi setiap pagi buta dan menjelang maghrib, dia selalu ada di laut, mendayung perahu kecilnya seorang diri. Ayahnya, Pak Samsul, seorang nelayan tua yang keras hati. Tapi hanya kepada Laras, suaranya selalu lembut. "Anak perempuan kok suka ke laut sendirian?" tanya orang-orang. Tapi Pak Samsul cuma tersenyum. Mungkin karena laut tahu Laras bukan anak biasa. Laras punya kebiasaan yang tak dimengerti anak seusianya. Ia suka bicara sendiri ke laut. Kadang tertawa kecil, kadang menangis pelan. Konon katanya ia pernah berkata, "Laut ini seperti ibu kedua. Ia tidak memeluk, tapi menjaga." Orang kampung mulai percaya Laras bisa merasakan sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Beberapa kali sebelum badai besar datang, Laras sudah mengurung diri di rumah atau memperingatkan ayahnya untuk tidak melaut. Dan anehnya, ia selalu benar. Mereka memanggilnya anak laut, bukan karena ia suka berenang, tapi karena jiwanya milik laut. Pada malam Kamis Kliwon, angin bertiup tak seperti biasanya. Langit mendung, udara terasa berat. Para nelayan menurunkan bendera merah, tanda bahaya. Tapi Laras justru mengambil perahunya. Lalu ia mendayung dan menghilang dalam gelap. Malam itu, badai datang lebih cepat dari perkiraan. Ombak setinggi pohon kelapa, angin menggila. Semua orang berkumpul di rumah ibadah dan saling mendoakan. Tapi Laras tak kembali. 3 hari 3 malam pulau ini diselimuti sunyi. Bahkan burung camar pun tak terdengar. Pak Samsul tak bicara sepatah kata pun. Ia duduk di tepi dermaga, menatap laut seperti menanti keajaiban. Pada hari keempat, laut berubah. Tenang, jernih, damai. Ikan-ikan kembali berenang dekat bibir pantai. Terumbu karang yang sebelumnya rusak mulai bermuncul berwarna. Bahkan seorang nelayan berkata melihat bayangan perempuan berdiri jauh di tengah laut, menatap ke arah darat, lalu menghilang dalam kabut. Sejak hari itu, banyak hal aneh terjadi. Anak-anak kampung yang berenang di sore hari bilang mendengar nyanyian. Dan di malam-malam tertentu, di ujung dermaga, terlihat perahu kecil mengambang sendiri. Meski tidak ada yang mengikat dan tak ada yang mendayung. Orang-orang lama di Pulau Pari percaya, Laras tak pernah mati. Ia memilih tinggal menyatu dengan laut, menjaga pulau yang disayangi. Hingga hari ini penduduk lokal masih menjaga tradisi kecil. Mereka selalu meninggalkan segelas air dan sepotong kelapa di tepi pantai setiap malam Jumat. Sebagai penghormatan, sebagai ucapan terima kasih. Karena Pulau Pari selalu tenang. Pulau Pari jarang diterpa badai besar. Laras masih di sini, kata mereka. Ia masih menjaga kami. Dan jika kamu datang ke Pulau Pari suatu hari dan merasa betah, tanpa tahu alasannya, mungkin kamu sudah disapa sama Laras. Jika kamu memandang laut dan tiba-tiba hatimu terasa tenang, mungkin Laras sedang duduk di sampingmu, diam-diam, memastikan kamu baik-baik saja. Pulau ini bukan hanya indah, ia disayangi, dijaga oleh seseorang yang tak pernah minta disebut, tapi cintanya selalu terasa. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah nafas dari tanah yang kamu injak. Kalau kamu ke Pulau Pari, sempatkan menyapa lautnya.
bukan untuk minta sesuatu, tapi untuk mengucapkan terima kasih kepada Laras, perempuan penjaga pulau.